Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah, sholatuhu ala rasulillah alladina nabiyya ba'da. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbana ishrah lana sadrana wa yassir lana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana, amin. Insyaallah nahnu sanabkhas anil kalimah fil lughah al-arabiyyah hadzal yaum. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat di sini berbeda dengan yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang dimaksud adalah kata. Sementara padanan kalimat dalam bahasa Indonesia di bahasa Arab adalah jumlah. Tayyib. Al-ma'rifah minal kalimah, at-ta'rif minal kalimah adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad atau istilahnya makna tunggal. Ya, jika kalimat dalam bahasa Arab di bahasa Indonesia kan disebut dengan kata. Jadi kata apa saja yang ada dalam bahasa Indonesia itu disebut kalimat dalam bahasa Arab. Selanjutnya, kata dalam bahasa Arab itu tipologinya ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga adalah huruf. Jadi itu cuma 3 ya, enggak ada yang lebih-lebih. Andaikan nanti ada percabangannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Takrif tentang isim. Isim enaknya itu dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Jadi sebuah kata yang istilahnya berwujud kebendaan. Yang penting ya kata benda begitu. Kalau bahasa Arabnya begini. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiyah walam tatarin bi zaman wad'an. Adalah kalimat atau kata yang menunjukkan pada arti dirinya sendiri tanpa adanya waktu yang menyertai. Jadinya kata itu ya mempunyai makna itu. Istilahnya yang enak ya kata benda itu saja. Contoh, kitabun, qalamun, madrasatun. Kitabun artinya buku, qalamun artinya pulpen, madrasah artinya sekolah. Ada lagi ya jami'ah dan halumajar. Nah, untuk mengetahui ini isim itu ada tanda-tandanya. Tanda isim di dalam ilmu nahwu itu dijabarkan menjadi 4. Yang pertama dapat berharokat kasroh di akhir katanya. Pada akhir kalimat itu maksudnya kata. Ya, karena kasroh di depannya biasanya ada harfu jar dan lain sebagainya yang menyebabkan dia menjadi kasroh. Contoh fil jami'ah, ya, minal jinnati dan lain sebagainya. Pokoknya di belakangnya ada kasrohnya itu biasanya isim. Yang kedua ada tanwin di akhir kata, di akhir hurufnya, di atas hurufnya nanti berharokat tanwin. Contohnya muslimun. Di tanda isim yang ketiga ada alif lam. Contohnya al-ardu. Kalau dalam Al-Quran itu biasanya ada al-asma'ul husna itu semuanya ada alnya. Nah, jadi itu adalah contohnya tanda-tanda isim dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran alnya banyak. Selanjutnya ada terdapat harfu jar. Seperti halnya tadi berharokat kasroh, maka yang nomor 4 itu otomatis di depannya ada harokat harfu jar. Contohnya fil ardi minas sama ima'am midrara, ada minnya. Terus term yang ketiga, tipologi yang ketiga isim kalimat tadi
adalah fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan pada arti pada dirinya sendiri namun disertai dengan waktu melakukannya. Fi'ilnya contohnya jalasa, artinya duduk. Duduk karena jalasa ini termasuk fi'il madhi, berarti itu sudah dilakukan. Dalam tanda kurung itu menjadi sudah duduk, gitu. Ada keterangan waktunya. Itu, teman-teman. Walaupun nanti ada fi'il itu kalau merunut pada pernyataan ini berarti fi'ilnya ada fi'il madhi dan mudhari serta amar. Kalau madhi itu berarti yang sudah dilakukan, kalau mudhari berarti yang belum atau yang akan dilakukan atau saat sekarang. Nah, untuk mengetahui fi'il maka kita akan mengetahui tanda-tandanya. Alamatu fi'il. Al-ula ada kodnya. Di depan kata itu ada kodnya. Jika kod ada pada fi'il madhi, bermakna litahqiq atau istilahnya sesungguhnya. Contohnya qad qamatis shalah dan ila akhiri. Ketika qad fi'il mudhari bermakna lita'liq atau terkadang. Qad yaqumu terkadang berdiri. Terus ada sin dan saufa. Nah, sin dan saufa ini letaknya di fi'il mudhari saja atau yang akan dilakukan. Kalau tasrif itu berarti dia di posisi nomor 2. Kalau fi'il madhi berarti di posisi nomor 1. Contoh sayaqumu kalau dalam juz Al-Quran itu ada di juz 2. Sayaqul sufaha wa ila akhirih. Terus kemudian ada ta'nis. Hanya untuk fi'il madhi, contohnya jalasatil mar'ah. Oke, di term yang ketiga ada huruf. Huruf ini tidak termasuk pada yang tadi, juga mempunyai makna sendiri tapi tidak akan mempunyai makna sempurna ketika tidak bergandengan dengan kata yang lain. Dalam bahasa Arab bahwa kalimat itu dalat ala mana fi ghairiha, menunjukkan arti pada bukan dirinya sendiri, tapi harus kalau mempunyai ingin jadi makna yang sempurna harus bergandeng dengan isim ataupun fi'il. Contohnya yang huruf ini ada banyak, ada harful istifham, harful dan lain sebagainya ya. Ada harful jar. Terus kalimat huruf atau kata keterangan adalah kata yang tidak memiliki makna tertentu kecuali disandarkan pada kata yang lain, kata yang lain. Contoh saja, kalau dalam kata ini huruf ini ada fi, ada min, ada ila, ada ila. Kalau min, contoh kalimat ana akhruju minal baiti. Ana akhruju minal baiti. Ini contoh huruf. Hurufnya min, terus di sampingnya adalah isim. Karena tadi salah satunya adalah menerima harfu jar dan juga berharokat kasrah. Ana akhruju minal baiti, minnya itu. Terus selanjutnya ada fi. Fi itu dimakna di dalam atau di contoh kalimatnya taqra'ul Qur'an fil masjidi. Selanjutnya ada ila. Contoh kalimat huwa busallimul kitaba ilal ustadi. Ada juga beberapa contoh yang lain menggunakan ala dan bi. Syukron ala ihtimamikum. Kaifaitu hadza billahi taufiq wal hidayah. Idza katsirul khata' wa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.